Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Ini merupakan sanggahan saya yang kedua terhadap Albert Rumampuk sebelumnya. Kembali saya menghimbau untuk Bapak Ibu, Saudara-saudari menaruh hati di sudut netral terlebih dahulu agar bisa menerima berkat dari mempelajari isi video ini. Namun jika belum apa-apa sudah a priori negatif atau marah, sebaiknya jangan membuang-buang waktu, tutup saja video ini dan jangan memberikan komentar. Namun jika sudah menaruh hati di sudut netral, silakan dilanjutkan. Maka saya pastikan Bapak Ibu Saudara-saudari akan mendapat berkat rohani dari mempelajari video ini. Untuk selanjutnya saya ucapkan selamat mempelajari. Bapa Yahweh di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes memberkati kita semua. Amin. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Ya, memang nama Allah itu adalah Yahweh, nama Tuhan itu adalah Yahweh, YHWH. Tapi bukan sebuah keharusan bahwa kita harus menggunakan nama itu seterusnya selamanya, tidak boleh diganti-ganti. Tidak seperti itu. Sekali lagi saya tegaskan bahwa nama Allah itu ya Allah, bukan Yahweh. Kalau nama Tuhan itu baru Yahweh. YHWH itu transliterasinya dari huruf Ibrani Yod He Waw He. Transliterasi itu apa sih? Transliterasi adalah proses mengubah teks dalam satu sistem tulisan ke dalam sistem tulisan lainnya. Ini melibatkan penggantian huruf atau karakter satu per satu, tetapi tidak ada perubahan makna atau struktur dari teks tersebut. Misalkan, ada huruf Ibrani seperti ini. Nah, orang yang tidak belajar Ibrani tidak akan bisa membaca, maka dijadikanlah menjadi huruf Latin, yaitu YHWH. Karena dari huruf Ibrani Yod He Waw He, dan membacanya Yahweh dengan huruf He yang ditransliterasi H tidak kedengaran. Misalkan ada huruf Mandarin seperti ini, kan orang susah membacanya, maka diubah menjadi huruf Latin Sen, supaya orang bisa membacanya dan artinya Tuhan atau God. Nah, kalau ada huruf Mandarin seperti ini, yang tidak bisa bahasa Mandarin mana bisa membaca, maka perlu ditransliterasi. Nah, setelah ditransliterasi, baru kita tahu bahwa itu Yehowa, yang artinya sama dengan Yahweh. Tadi Albert Rumampuk mengatakan, bukan sebuah keharusan bahwa kita harus menggunakan nama itu seterusnya selamanya, tidak boleh diganti-ganti. Tidak seperti itu. Kalau nama ya merupakan keharusan. Coba nama Yahweh diganti menjadi Albert. Kacau iman kita. Kalau sebutannya baru bisa apa saja asal sebutan, bukan mengganti nama. Untuk pernyataan Albert Rumampuk tadi, coba Anda tunjukkan di mana ayatnya yang membolehkan nama Yahweh bisa diganti-ganti. Saya tunggu ayatnya. Alasannya apa? Kita bisa lihat poin D ya. Poin yang keempat yang menjadi alasan saya, mengapa nama Yahweh itu bisa diganti. Di dalam LXX ya. LXX ini adalah Septuaginta. Ini adalah Alkitab Perjanjian Lama Ibrani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Itu disebut dengan Septuaginta. Dan di dalam Septuaginta, ketika 1 Samuel 15 ayat 2 itu dinyatakan di dalam teks Ibrani Perjanjian Lama, maka Septuaginta ketika menerjemahkan teks ini, 1 Samuel 15 ayat 2, itu mengganti kata Tuhan ini ya, YHWH ini, Yahweh ini menjadi kurios, ya kan? Beginilah firman Yahweh semesta alam. Ya kan? Firman Yahweh semesta alam.
Dan kalau sudah melihat di Septuaginta, kata Yahweh ini ternyata diganti. Ya, bukan hanya sekedar diterjemahkan, menurut saya itu diganti menjadi kurios di sana dalam LXX. Ya, mari kita melihat. 1 Samuel 15 ayat yang kedua. 1 Samuel 15 ayat yang kedua. Kita melihat dari versi Septuaginta ya. 1 Samuel 15 ayat yang kedua. Nah ini kalau sudah melihat di teks Ibraninya seperti ini kan. Ada Yahweh di sini muncul. Yahweh di sini muncul kan. 1 Samuel 15 ayat 2. Yahweh muncul di sini. Ya kan? Berfirmanlah Yahweh. Yahweh muncul di sini kan? Tapi kalau ketika itu ketika teks Ibrani ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani di dalam Septuaginta, maka itu diubah menjadi kurios. Kita lihat ini LX ya. Septuaginta 1 Samuel 15 ayat yang kedua. Ayat yang kedua ini ya. Di sini. Nah ini muncul kata kurios di sini. Yang tadinya sebetulnya di dalam teks Ibrani adalah Yahweh, Yahweh, tapi ketika diterjemahkan ke dalam Yunani, di dalam Septuaginta, itu diganti atau diubah menjadi kurios di sana. Anda lihat ya, ini dirubah menjadi kurios. Ya, ini alasannya mengapa kita juga bisa mengubah kata Yahweh itu. Kenapa demikian? Karena faktanya Septuaginta mengganti kata YHWH ini, mengganti kata Yahweh ini menjadi kurios di dalam Septuaginta. Ya. Nama Yahweh bukan diganti atau diterjemahkan menjadi kurios. Karena kurios itu bukan nama, melainkan sebutan yang disebabkan karena huruf Yunani tidak mengenal huruf YHWH. Tidak ada Tuhan atau sesembahan yang bernama kurios dalam bahasa atau orang Yunani. Tetapi kasusnya seperti nama Yahweh dalam kitab berbahasa Arab yang tidak ada. Adanya Yahweh. Dan itu bukan diganti atau diterjemahkan, tetapi karena huruf Arab tidak mengenal vokal E. Kalau di Indonesia, seperti orang Tionghoa yang tidak bisa mengatakan R, tetapi L. Sehingga jika mengatakan pergi, ramai, rumah, akan menjadi pelgi atau pigi, lamai, dan lumah. Apakah itu salah? Kalau Yahweh menjadi Allah, itu baru mengganti nama menjadi nama sesembahan lain. Jadi jangan disama-samakan, itu beda kasus. Kalau yang dibaca Septuaginta, ya Yahweh menjadi kurios karena faktor keterbatasan bahasa tadi. Kalau yang dibaca kitab terjemahannya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, ya nama Yahweh menjadi Tuhan huruf besar semua, Allah huruf besar semua, Tuhan T-nya saja yang huruf besar, dan Allah A-nya saja yang huruf besar. Sehingga orang tidak mengenal nama Yahweh lagi, dan menerjemahkan nama diri menjadi 4 macam tersebut tadi, itu menunjukkan kalau kitab terjemahannya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia itu tidak konsekuen atau tidak konsisten. Dan lagi tidak ada orang berdoa seperti ini, ya Tuhan huruf besar semua, aku mengucap syukur kepadamu, atau ya Allah huruf besar semua, aku mengucap syukur kepadamu. Tidak ada. Dan dengan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menulis Allah huruf besar semua, Allah hanya saja yang huruf besar, dan Allah huruf kecil semua, di mana berasal dari kata Ibrani yang berbeda. Jika diucapkan Allah misalkan, ini yang dimaksud Allah yang mana nih? Yang huruf besar semua,
yang berasal dari nama Yahweh, atau Allah hanya saja yang huruf besar, atau Allah huruf kecil semua yang berasal dari huruf Ibrani Elohim. Jadi alasan ini alasannya mengapa kita juga bisa mengubah kata Yahweh itu. merupakan asumsi pribadi saja, bukan perintah firman Tuhan. Kalau itu firman Tuhan, coba tunjukkan di mana ayatnya yang mengatakan nama Yahweh boleh diganti-ganti dan diterjemahkan. Nah, sudah tahu Septuaginta ini apa? Ini adalah kitab suci di abad pertama yang digunakan oleh Yesus Kristus dan para rasul pada waktu itu. Karena pada waktu itu kan belum ada perjanjian baru. Perjanjian baru belum dikanonkan. Kemudian yang ada di sana pada waktu itu adalah Septuaginta, dan di sana Yesus dan para rasul, para murid menggunakan kitab suci itu, menggunakan Septuaginta, PL yang diterjemahkan ke dalam Yunani, bahasa Yunani. Yesus Kristus yang nama aslinya Yeshua HaMasyiah tidak pernah menggunakan Septuaginta dalam mengajar murid-muridnya. Lebih-lebih saat itu belum ada perjanjian baru. Jadi yang dipakai bukan Septuaginta yang merupakan terjemahan dari Tenak. Coba buktikan kalau Yeshua dan para murid menggunakan Septuaginta. Coba renungkan dengan akal sehat. Yeshua terlahir dari rahim orang Ibrani. Murid-muridnya dari kaum nelayan yang tidak berpendidikan tinggi. Bagaimana mungkin Yeshua mengajar pakai kitab berbahasa Yunani, sedangkan kitab aslinya ada, dan mereka bahasa sehari-hari menggunakan bahasa Aram, bukan bahasa Yunani. Masuk akal? Contoh, kenapa Albert tidak menyanggah saya menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Belanda atau bahasa asing lainnya? Kenapa pakai bahasa Indonesia? Karena yang menyanggah dan yang disanggah berbahasa Indonesia. Yeshua dan murid-murid yang orang sederhana tidak berbahasa Yunani. Bagaimana mungkin mengajar dari kitab berbahasa Yunani? Mikir. Dan kalau kelompok Yahweisme ini mempersalahkan kita orang Kristen yang mengganti kata Yahweh itu menjadi Allah, maka silakan juga mereka mempersalahkan Septuaginta yang mengganti kata Yahweh di sini menjadi Kurios. Yang mempersalahkan itu bukan penyembah Bapa Yahweh seperti yang dikatakan oleh kelompok Alaisme, Kristullah atau Krislam ini, melainkan firman Tuhan itu sendirilah yang mempersalahkan, karena tidak ada ayatnya yang membolehkan mengganti atau menerjemahkan nama diri Yahweh menjadi Allah yang adalah nama sesembahan lain, yang sejarahnya merupakan sesembahannya suku Quraisy zaman jahiliyah sebelum Islam lahir. Sekali lagi saya tegaskan bahwa Septuaginta tidak mengganti, melainkan karena faktor keterbatasan bahasa. Karena tidak ada Tuhan atau sesembahan yang disembah oleh orang Yunani yang bernama Kurios. Sudah tahu, sekali lagi saya mau katakan, Septuaginta ini digunakan oleh Yesus dan para murid pada waktu itu, karena PB belum ada. Maka, secara tidak langsung, secara implisit, Yesus sebetulnya menyetujui pengubahan tersebut. Yeshua dan para murid tidak menggunakan Septuaginta dalam berinteraksi mengajar murid-muridnya. Justru karena perjanjian baru belum ada, maka yang dipergunakan adalah kitab Tenak yang berbahasa Ibrani, bukan kitab terjemahan seperti Septuaginta. Coba buktikan kalau Yeshua menggunakan bahasa Yunani dalam mengajar murid-muridnya, sehingga menggunakan kitab Septuaginta. Buktikan ucapan Yeshua yang menyetujui mengganti nama Yahweh. Jangan asumsi pribadi mengalahkan firman Tuhan. Ya kan? Yesus menyetujui penggantian kata Yahweh menjadi Kurios di sana. Kalau Yesus
tidak setuju nama Yahweh itu diganti, harusnya dia tidak pakai LXX itu. Dia tidak akan menggunakan Septuaginta. Tapi faktanya dia pakai itu. Para murid pakai Septuaginta pada waktu itu. Dan itu dibacakan di dalam sinagog mereka ketika Taurat Tuhan dibacakan. Mereka membacakan kata mengganti menjadi kurios. Atau pada waktu pembacaan Taurat di sinagog, setiap kali menjumpai kata Yahweh, mereka mengganti menjadi Adonai atau Hashem. Kalimat yang mengatakan Yesus menyetujui penggantian kata Yahweh menjadi kurios merupakan asumsi pribadi yang dipaksakan atau pemerkosaan terhadap firman Tuhan. Karena Yesua tidak pernah mengajar murid-muridnya menggunakan Septuaginta. Septuaginta dibuat bukan untuk orang Yahudi yang berbahasa Ibrani, tetapi untuk bangsa Goyim agar mengerti firman Tuhan berbahasa Ibrani. Lebih ngawur lagi jika di sinagoga yang dibaca kitab Septuaginta berbahasa Yunani, sementara sinagoga itu untuk ibadah komunitas Ibrani. Nah, tadi dikatakan pada waktu pembacaan Taurat di sinagog, setiap kali menjumpai kata Yahweh, mereka mengganti menjadi Adonai atau Hashem. Itu bukti kalau yang dibaca bukan Septuaginta. Karena di Septuaginta tidak ada kata Adonai atau Hashem. Mereka menyebut nama Yahweh menjadi Adonai atau Hashem. Itu bukan mengganti nama Yahweh, tetapi menjadikannya sebagai sebutan. Karena Adonai itu dari kata Ibrani Adon Ani, yang artinya tuanku. Dan Hashem itu dari kata Ibrani, dari kata Ha yang berarti itu, dan Sem yang berarti nama. Jadi Hashem itu berarti nama itu. Dan yang dimaksud nama itu adalah Yahweh. Tidak ada kalimat nama itu berfirman. Karena Adonai dan Hashem itu bukan nama, tetapi sebutan. Dan penyebutan Adonai dan Hashem itu karena ketertundukan bangsa Yahudi terhadap Talmud. Coba lihat beberapa Talmud ini. Videonya di-pause dulu untuk melihat Talmudnya. Kemudian dibaca. Setelah dibaca, baru dilanjutkan lagi. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa jadi ikut-ikutan orang Yahudi yang lebih taat kepada Talmud daripada taat kepada firman Tuhan itu sendiri? Dan kalau yang dijadikan pedoman itu orang Yahudi, kenapa mereka menolak Yeshua HaMasiah yang Anda sebut Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kenapa Anda tidak ikuti juga? Nggak fair dong. Jadi pernyataan Anda yang mengatakan, dan itu dibacakan di dalam sinagog mereka, itu merupakan pembohongan besar terhadap jemaat. Jadi itu diganti menjadi kurios, menjadi Adonai, menjadi Hashem. Tidak masalah. Dan Septuaginta adalah kitab yang digunakan Yesus. Mempersalahkan orang Kristen yang mengganti Yahweh menjadi Allah, itu sama saja juga mempersalahkan Yesus yang menyetujui penggantian Yahweh menjadi kurios dalam Septuaginta. Ya kan? Yeshua tidak pernah mengajar murid-muridnya menggunakan Septuaginta. Dan tidak ada bukti Yeshua menyetujui penggantian nama Yahweh menjadi sebutan kurios. Meskipun tidak salah jika Yahweh dipanggil dengan sebutannya saja, namun bukan diganti menjadi Allah. Lalu yang kedua, Perjanjian Baru. Juga ketika mengutip ayat-ayat di dalam Perjanjian Lama yang memakai kata Yahweh, itu mengubahnya menjadi kurios di sana. Misalnya, Yesaya 61 ayat 1-2. Roh Tuhan Allah. Kata Allah di sini yang muncul ya. Kata Allah huruf besar semua juga dari kata Ibrani Yahweh di sana, YHWH. Ini pertama kali. Lalu oleh karena Tuhan huruf besar semua adalah Yahweh. Kata Yahweh muncul lagi di sini yang kedua kali. Telah mengurapi aku. Lalu bagian akhir dikatakan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan huruf besar semua Yahweh di sini. Jadi ada 3 kali kemunculan kata Yahweh di sini. Yang pertama itu di sini Allah huruf besar semua.
Lalu Yahweh yang kedua itu di sini, Tuhan huruf besar semua. Lalu Yahweh yang ketiga di sini bagian akhir, Tuhan huruf besar semua. Yang Anda baca itu kitab terjemahan. Itu pun terjemahannya tidak konsekuen. Lalu yang benar yang mana? Tuhan Tuhan huruf besar semua atau Allah ALLAH huruf besar semua? Di perjanjian baru juga menjadi dua lagi, yaitu Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar dan Allah hanya A-nya saja yang huruf besar. Masa satu nama pribadi bisa berubah-ubah kayak siluman aja? Kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 61 ayat 1-2 di dalam kitab Tenak berbunyi demikian. Ruach Adonai Yahweh alai ya'an masak Yahweh oti lebaser anawim selakani lakabos lenis berei lev likro lis fuyim. Ayat yang kedua, likro senat ratson la Yahweh weyom nakam lelohenu lenakam kal afalim, yang artinya roh Tuhan Yahweh ada padaku karena Yahweh mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada yang lemah. Dia mengutus aku untuk membalut hati yang terluka, untuk memberitakan tahun pembebasan kepada para tawanan, dan kebebasan bagi orang-orang yang terbelenggu. Ayat yang kedua, untuk memberitakan tahun rahmat Yahweh dan hari pembalasan Elohim kita, untuk menghibur semua yang berduka. Jelas terjadi perbedaan yang tragis jika diterjemahkan, karena dikatakan roh Tuhan Allah huruf besar semua ada padaku. Padahal Allah itu, baik Allah huruf besar semua ALLAH, Allah A-nya saja yang huruf besar maupun huruf kecil semua, itu zat, bukan roh. Jadi sangat berbeda antara roh Yahweh dengan roh Allah. Nah, saudara perhatikan ketika Yesaya 61 ini dikutip oleh penulis Injil Lukas, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, kita baca ya, roh Tuhan. Jadi Yesaya 61 ayat 1-2 ini dikutip oleh Lukas dalam Lukas pasal 4 ayat 18-19. Dikatakan roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia di sini ya, perhatikan kata ia. Ia di sini adalah merupakan kata yang menggantikan kata Allah ini, ya kan, kata Yahweh di sini. Jadi kata Yahweh yang pertama diganti oleh penulis Injil Lukas menjadi ia. Jadi Injil Lukas itu membuang kata Yahweh di sini. Dia buang kata Yahweh itu diganti menjadi ia. Lalu kata Yahweh yang kedua muncul lagi ya, yaitu ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang tawanan dan pelayanan bagi orang buta, untuk membebaskan orang tindas. Di sini oleh karena Tuhan ya, mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Oh ini sorry. Yang pertama di sini ya, yang pertama. Roh Tuhan, sorry kata Tuhan di sini merupakan penggantian atau merupakan kata yang mengganti kata Yahweh di sini, Allah di sini ya. Kalau di Yesaya 61 kata Yahweh di sini muncul, tapi dalam Lukas 4 diganti menjadi Tuhan. Roh Tuhan ada padaku. Dia tidak menggunakan kata Yahweh tapi mengganti menjadi Tuhan di sini. Lalu kata Yahweh yang kedua di sini muncul oleh karena Tuhan itu diganti menjadi kata ia. Oleh sebab ia, jadi kata Tuhan itu dibuang di sini. Tidak dikutip apa adanya tapi diganti menjadi ia. Lalu kata Yahweh yang ketiga muncul di sini, di dalam Yesaya 61 sini diganti menjadi Tuhan atau Yunani Kurios. Ya kan, diganti menjadi Tuhan. Jadi kata Yahweh di sini diganti menjadi Tuhan. Jadi ada 3 kali muncul kata Yahweh di dalam Yesaya 61, dan di dalam ketiga kali kemunculannya itu yang dikutip oleh Injil Lukas, bagian pertama dia ubah menjadi Tuhan, lalu bagian yang kedua dia buang kata Yahweh ini diganti menjadi kata ia, lalu yang di bagian yang ketiga ini dia mengganti menjadi Kurios di sana. Jadi kata Yahweh diganti menjadi Kurios. Nah, inilah bukti tidak konsistennya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dalam menerjemahkan kitabnya.
yang seharusnya nama diri tidak diterjemahkan, tetapi diubah-ubah seenaknya sendiri. Perhatikan di kitab Yesayahu atau Yesaya 61 ayat yang ke-1. Di situ nama Yahweh diterjemahkan dan diganti menjadi Allah. A-L-L-A-H huruf besar semua. Masa di kitab Injil Lukas yang mengutip kitab Yesayahu berubah nama lagi menjadi Tuhan, hanya T-nya saja yang huruf besar? Lalu nama Yahweh juga diganti menjadi Ia. Nah, yang benar yang mana? Mungkin saat membuat skripsi ada logcheat, object, dan sebagainya, nama penulis juga diubah-ubah kali. Terjemahan kacau kok dilegalkan. Mungkin saya dihujat dengan perkataan tadi, tapi coba bandingkan kitab terjemahan dari kitab Yekeskel atau Yehezkiel 34 ayat 16. Bandingkan antara kitab Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dengan King James Version dan dalam kitab Tenak aslinya. Bandingkan juga kitab Roma 8 ayat yang ke-1 berikut ini. Ternyata kita menjumpai bahwa penulis Perjanjian Baru ketika mengutip kata Yahweh di dalam Perjanjian Lama, dia itu mengganti menjadi Ia atau mengganti menjadi Kurios. Kalau sudah melihat dalam teks asli Yunani diganti menjadi Kurios. Nah, ini alasannya mengapa juga kita bisa mengganti Yahweh menjadi Allah. Tidak masalah karena Perjanjian Baru itu secara implisit memperbolehkannya. Yang Anda sampaikan itu bukan penulis Perjanjian Baru, melainkan penerjemah Perjanjian Baru. Coba buktikan tulisan tangan Matae, Markus, Lukas, dan Yohanan yang berbahasa Yunani. Ada? Kitab Yunani menyebut nama Yahweh menjadi sebutan Kurios. Dalam kitab berbahasa Yunani, bukan nama Kurios loh ya. Karena masalah bahasa yang tidak ada huruf YHW. Jadi bukan mengganti nama. Kalau Anda tadi mengatakan kita bisa mengganti Yahweh menjadi Allah, tidak masalah. Itu asumsi pribadi yang ngawur. Nah, sudah tahu Perjanjian Baru ditulis oleh siapa? Oleh para penulis Alkitab. Injil Lukas ini ditulis oleh penulis Lukas yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi mereka menuliskan ini di bawah ilham Roh Kudus, di bawah wahyu Roh Kudus, ya. Dan kalau ada kelompok Yahweisme yang mempersalahkan mereka, silakan persalahkan mereka ya, penulis Perjanjian Baru. Apakah berani kelompok Yahweisme mempersalahkan penulis Perjanjian Baru yang mengganti kata Yahweh menjadi Kurios? Berani tidak mereka? Waktu saya berdiskusi dengan Pendeta Teguh Hindarto, ya, berani tidak Anda mempersalahkan mereka? Ya, mereka tidak. Pak Teguh Hindarto tidak berani mempersalahkan para penulis Perjanjian Baru. Nah, mereka terbentur di sini. Pendeta Teguh Hindarto terbentur di sini ketika saya menggunakan argumentasi ini. Lalu untuk menghindari hal ini, karena jelas mereka sudah kalah secara telak di sini. Jadi kalau saudara mau menghajar kelompok Yahweisme, pakai argumen ini ya. Jadi ketika penulis PB mengutip Yahweh di PL, mereka mengganti menjadi Kurios atau mengganti menjadi Theos juga. Diganti menjadi Kurios atau Theos. Mereka akan TKO secara mutlak di sana. Bisa tidak Anda membuktikan tulisan tangan Lukas yang berbahasa Yunani? Saya tunggu buktinya ya. Anda jangan bangga mengalahkan lawan diskusi. Anda ini sedang mengajar firman Tuhan untuk mengikuti selera Anda. Tunggu waktunya. Anda akan dipermalukan dengan sikap arogan Anda. Kalau kitab Perjanjian Baru yang diilhami oleh Ruach HaKodes ditulis dalam bahasa Yunani, kenapa ada banyak kesalahan? Saya sudah sampaikan bukti-buktinya di video sebelumnya. Dan berarti kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 2 ayat yang ketiga dan kitab Roma pasal 3 ayat yang kedua berarti salah dong. Kitab Lukas di Perjanjian Baru tidak ditulis dalam bahasa Yunani oleh penulis kitab Lukas. Kalau ditulis oleh penerjemah kitab Lukas baru benar. Coba saja Anda buktikan tulisan tangan Lukas yang berbahasa Yunani ya. Lembaga Biblika yang menjadi cikal bakal Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia di dalam menerjemahkan kitabnya saja
mengakui kalau kitab Injil pun ditulis dalam bahasa Ibrani, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Lihat ini. Lihat dan baca juga buku Ruach Emet atau Roh Kebenaran yang ditulis oleh Profesor Dr. James Kotrim, PhD, seorang rabi Yahudi, juga mengatakan bahwa Perjanjian Baru pun ditulis dalam bahasa Aramaik dan Hebrew, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, dan sekarang diterjemahkan ke bahasa-bahasa seluruh dunia. Coba lihat ini. Dan karena mereka sadar mereka salah, keliru di sini, maka Pendeta Tugu Hindarto mengambil langkah 1000 waktu dia berdiskusi dengan saya, dan dia mengatakan, oh, Perjanjian Baru itu bukan ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi ditulis dalam bahasa apa? Ibrani, katanya. Jadi teks asli PB itu sebetulnya bukan Yunani, tapi adalah Ibrani. Kacau bukan? Kacau bukan main kepalang. Andalah yang kacau bukan main kepalang. Belajar Anda kurang jauh. Coba saya tanya, Anda punya referensi-referensi yang saya sampaikan tadi? Pasti tidak punya. Maka kacau bukan main kepalang pemahaman Anda. Karena Perjanjian Baru yang ditulis dalam bahasa Yunani itu merupakan sebuah konsensus bersama oleh para scholar, oleh para ahli, oleh para teolog, pada umumnya setuju, siapapun setuju, orang-orang teolog yang benar, yang sejati, setuju bahwa PB ditulis di dalam bahasa Yunani. Lalu mengapa ada orang yang tiba-tiba muncul dan mengatakan, itu di dalam bahasa Ibrani? Itu omong kosong. Kami menyelidiki firman, itu dasarnya bukan konsensus, tetapi dari isi firman itu sendiri. Konsensus kok dijadikan pedoman kebenaran. Konsensus Rabi Yahudi yang mengganti nama Yahweh menjadi Hashem dan Adonai juga dijadikan kebenaran. Padahal itu isi Talmud, bukan firman Tuhan. Tetapi konsensus orang Yahudi menolak Yeshua HaMasiah yang Anda kenal dengan nama Yesus Kristus. Kenapa tidak diikuti juga? Konsensus yang menguntungkan yang diikuti, bukan kebenaran firman. Yang mengatakan Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani lah yang omong kosong. Karena mengingkari kitabnya sendiri, bahwa Tuhan mempercayakan firman-Nya tidak pernah dari bangsa Goyim, baik dari Yunani maupun dari Arab, melainkan dari Ibrani. Sebenarnya ngotot bahwa Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, itu intinya cuma satu, yaitu bahwa nama Yahweh pun bisa diubah-ubah termasuk menjadi Allah. Padahal bahasa Yunani tidak mengubah nama, tetapi karena kasus kesulitan bahasa, penjelasannya sudah saya sampaikan di depan tadi. Coba disanggah ini, kenapa kalau Perjanjian Baru aslinya ditulis dalam bahasa Yunani, kok banyak kesalahan? Iman kita jadi salah dong. Mari kita lihat bersama. Benarkah kitab suci Perjanjian Baru aslinya ditulis dalam bahasa Yunani? Logikanya, kitab asli itu harus bebas dari kesalahan. Tapi bagaimana dengan kitab Matius atau Matius 26 ayat yang ke-25? Dalam kitab suci berbahasa Yunani berikut ini. Apokriteze Judas ho paradidos afton epe meti ego emi rabi lege afto sei epas. Yang artinya, dan Yudas menjawab dan berkata kepadanya, sesungguh-sungguhnya itu bukan aku ya Rabi. Katanya kepadanya, engkau sudah mengatakannya. Perhatikan kalimat meti ego emi. Itu artinya surely not I am, atau sesungguh-sungguhnya bukan aku. Berarti seharusnya bukan Yudas yang menjual Yeshua, tetapi kenyataannya Yudaslah yang menjual Yeshua. Jika Perjanjian Baru aslinya berbahasa Yunani, berarti nubuatan Yeshua salah, karena Yeshua mengatakan, engkau telah mengatakannya. Saya meyakini Yeshua tidak bisa salah karena dia Tuhan. Jadi kitab berbahasa Yunani lah yang salah. Dalam kitab Dutilet Hebrew, berbunyi, Hegiv Yehuda sahaya atit lahaskiro, wasaal, ze'ani rabi, hesiflo atta amarta.
yang artinya Yehuda atau Yudas yang mengkhianati dia berkata, "Akukah itu Rabi?" Dia berkata kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Perhatikan kalimat Zeani Rabi yang artinya akukah itu Rabi atau itu aku kan Rabi. Kemudian Yesua mengatakan, "Ata amarta," engkau mengatakannya. Jika kitab asli ternyata salah, buat apa kita mengimani sebagai umat Nasrani? Ingat, kiblat iman percaya kita bukan ke Yunani atau ke Arab, melainkan ke Ibrani. Lembaga Biblika Indonesia juga menyatakan bahwa kitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Ibrani, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Terbukti tidak pernah ada manuskrip tulisan tangan Matius, Lukas, dan sebagainya dalam bahasa Yunani. Apalagi terdapat berbagai kesalahan. Kesalahan fatal kitab Perjanjian Baru berbahasa Yunani adalah menerjemahkan nama Yahweh menjadi Kurios. Padahal tidak ada Tuhan bernama Kurios. Para nabi pun tidak pernah menyembah Tuhan bernama Kurios. Akibatnya, nama Yahweh justru ditolak oleh umatnya sendiri. Kitab Perjanjian Baru bahasa Yunani dari Matius 27 ayat 9-10 berbunyi, Τότε εκπληρώθη το ρηθέν δια Ιερεμίου του προφήτου λέγοντος, και έλαβον τα 30 αργύρια την τιμήν του τετιμημένου, ον ετιμήσαντο από Ιών Ισραήλ, και έδωκαν αυτά εις των αγρών του Κεραμέως, καθά συνέταξε μη Κύριος. Artinya, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Berdasarkan kitab berbahasa Yunani tersebut, nubuatan Yehuda Iskariot atau Yudas Iskariot yang menjual Yesua dengan 30 keping perak, jika dicari dalam kitab Yirmiyahu atau Yeremia, tidak ada. Dalam kitab Afrita Kadasa, untuk kitab Matius atau Matius pasal 27 ayat 9-10 berbunyi, Ashukam hadafar asyer neemar beyat hanavi lemor, wa yiku et semosim hakesef eder hayekar asyer yekar meal beni Yisrael, wa yitnum beat sede hayotser ke asyer sifa oti Adonai. Yang artinya, maka digenapilah apa yang difirmankan melalui Nabi ketika berkata, dan aku telah mengambil 30 keping perak sebagai harga dia yang telah dihargai, yaitu yang telah dihargai oleh Bani Israel. Dan mereka telah menyerahkannya untuk ladang tukang periuk, sama seperti yang telah Tuhan pesankan kepadaku. Ini bukti bahwa kitab suci aslinya tidak ditulis dalam bahasa Yunani, melainkan dalam bahasa Ibrani. Benarkah Perjanjian Baru aslinya dalam bahasa Yunani? Kalau asli, seharusnya tidak ada kesalahan. Bagaimana dengan kitab Matius atau Matius pasal 1 ayat yang ke-17, yang dalam kitab berbahasa Yunani berbunyi demikian, Pasayon nai genai avo Abraham meos badawit ti Dawid genai dekatesares kai avo badawit ti Dawid eostis metikesias Babilonos genai dekatesares kai avo tis metikesias Babilonos eos to Kristo genai dekatesares, yang artinya, jadi dari Abraham sampai Daud seluruhnya ada 14 generasi, dan dari Daud sampai pembuangan ke Babylon ada 14 generasi, dan dari pembuangan ke Babylon sampai Kristus ada 14 generasi. Coba perhatikan kata dekatesares yang berarti 14. Tapi coba kita hitung dari ayat 12 sampai 16 dalam kitab berbahasa Yunani berikut, yang berarti sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya 1 memperanakkan Shealtiel, 2 Shealtiel memperanakkan Zerubabel, 3 Zerubabel memperanakkan Abihud, 4 Abihud memperanakkan Elyakim, 5 Elyakim memperanakkan Azor, 6 Azor memperanakkan Zadok, 7 Zadok memperanakkan Akhim, 8 Akhim memperanakkan Eliud, 9 Eliud memperanakkan Eleazar, 10 Eleazar memperanakkan Matan, 11 Matan memperanakkan Yakub, 12 Yakub memperanakkan Yusuf, 13 Suami Maria
yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kenapa hanya 13 generasi? Jadi tidak benar kitab berbahasa Yunani. Dalam kitab Dutilet berbahasa Ibrani tertulisnya Avihud memperanakkan Avner, setelah itu baru Avner memperanakkan Elyakim. Kalau kitab perjanjian baru berbahasa Yunani itu asli, kenapa salah? Jadi kitab perjanjian lama maupun perjanjian baru tetap aslinya berbahasa Ibrani. Karena Tuhan hanya memakai orang Yahudi sesuai kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 2 ayat yang ketiga dan Roma pasal 3 ayat yang kedua. Bahwa Yahweh Elohim tidak pernah memakai orang Yunani maupun orang Arab dalam karya keselamatan. Maka tidak ada nabi yang berasal dari luar Yahudi. Kitab suci perjanjian baru tidak ada nama Yahweh. Kenapa penyembah Yahweh ngotot harus ada Yahweh? Demikian kata orang-orang yang nyinyir anti Yahweh. Mereka mengatakan itu karena mereka berpikir bahwa perjanjian baru aslinya ditulis dalam bahasa Yunani. Padahal bahasa Yunani menghilangkan nama Yahweh sejak Septuaginta, perjanjian lama yang ditulis oleh 70 rabi-rabi Yahudi untuk orang-orang yang berbahasa Yunani. Kebiasaan itu dilanjutkan di kitab perjanjian baru Yunani. Tentu saja nama Yahweh hilang. Kalau kitab perjanjian baru berbahasa Yunani benar dari Tuhan, masa nama-nama orang yang ditulis dalam kitab perjanjian lama masih ada dan tertulis dalam kitab perjanjian baru? Contohnya, di dalam kitab Ibrani pasal 11, ada banyak nama orang seperti Kain, Mose, Noah, Abraham, Yitzhak, Yakub, Esau, Rahab, Gideon, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan lain-lain masih ada, padahal orangnya sudah mati. Tetapi Yahweh yang pribadinya kekal dan tidak pernah mati, sesuai dengan kitab Mazmur pasal 72 ayat yang ke-19, masa tiba-tiba lenyap begitu saja? Masuk akalkah? Setan itu takut dengan nama Yahweh dan Yeshua Mesias, sehingga setan berusaha untuk menghilangkannya. Segala macam alasan dibuat, pokoknya nama Yahweh jangan disebut. Walaupun si empunya nama ingin namanya disebut. 1 Tawarin 16 ayat 8, Mazmur 105 ayat 1, dan lain-lain. Orang Yahudi pernah tidak kenal Yahweh satu generasi. Baca Hakim-Hakim 2 ayat 10-11. Karena mengganti dengan Adonai dan Hashem. Sesuai kitab Talmud Yudaisme, di kitab Berachot Sota 38b, Mishnah Tamid pasal 7 ayat 2, dan Mishnah Sota pasal 7 ayat 6. Padahal tidak ada Tuhan bernama Hashem atau Adonai. Apalagi kurios. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Saya membuat video kali ini untuk membuktikan bahwa kitab suci perjanjian baru itu ada nama Yahweh. Di dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat yang ke-18, di sana berbunyi Yahweh Yimlok Leolam Waed, yang artinya Yahweh memerintah kekal. Kemudian di dalam Mazmur pasal 10 ayat yang ke-16, di sana berbunyi Yahweh Melek Olam Waed Abdu Goyim Me'artso, yang artinya Yahweh Raja yang kekal, bangsa Goyim telah binasa dari tanahnya. Nah, dari dua ayat itu saya garis bawahi tentang kata-kata kekal, saudara-saudara. Kekal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tetap, yaitu tidak berubah dan tidak bergeser. Kemudian bisa juga berarti selama-lamanya, atau abadi, atau lestari. Itu arti daripada kekal. Jadi kalau saudara mengatakan bahwa kitab suci perjanjian baru berbahasa Yunani sudah tidak ada nama Yahweh, itu membuktikan bahwa kitab suci perjanjian baru aslinya bukan bahasa Yunani. Karena apa? Di dalam kitab suci perjanjian baru berbahasa Yunani, di sana ada nama Daud, Yefta, Simson, Mose, Gideon, Adam, Saul, dan lain-lain. Padahal Daud, Yefta, Simson, Mose, dan sebagainya orangnya sudah mati, tetapi namanya masih tertulis di dalam kitab suci perjanjian baru berbahasa Yunani. Dan orang mengatakan bahwa perjanjian baru tidak ada nama Yahweh karena memang yang dibaca adalah kitab suci berbahasa Yunani, dan orang menganggap bahwa kitab aslinya itu berbahasa Yunani. Tetapi dengan pernyataannya menyatakan bahwa Yahweh itu kekal,
tapi di perjanjian baru tidak ada nama Yahweh, itu membuktikan bahwa Yahweh-nya tidak kekal. Karena kalau kekal, masa di dalam perjanjian baru namanya hilang? Kan begitu. Jadi itu membuktikan bahwa kitab suci perjanjian baru aslinya bukan berbahasa Yunani, tetapi berbahasa Ibrani tentu saja. Karena kitab suci lebih lanjut mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah memerintahkan bangsa-bangsa untuk membuat kitabnya, tetapi dari orang Yahudi. Nah, kalau kita mengakui bahwa perjanjian baru itu aslinya berbahasa Yunani, konsekuensinya adalah bahwa ayat-ayat yang tadi saya sebutkan itu salah. Dan di dalam kitab perjanjian lama ada banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan bahwa Yahweh itu kekal. Berarti ayat-ayat tersebut juga salah. Nah, oleh karena itulah, maka kalau kita berpikir secara logika, maka itu sudah tidak masuk logika, saudara-saudara. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah mati justru namanya ada di dalam kitab perjanjian baru, tetapi Yahweh yang kekal tidak ada. Tetapi ketika saya membaca di dalam kitab suci Brit Kadasa, yaitu perjanjian baru berbahasa Ibrani, saya menemukan ada 231 nama Yahweh dalam 218 ayat. Dan ini saya selidiki bukunya. Saya membuat buku yang saya beri judul Perbandingan dua kitab tentang nama Yahweh dalam kitab perjanjian baru atau Brit Kadasa terhadap kitab suci terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia atau Indonesia Terjemahan Baru. Juga yang bagian belakang saya comparekan dengan King James Version, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itulah, maka dengan video yang singkat ini sekaligus saya membuktikan bahwa kitab suci perjanjian baru aslinya bukan berbahasa Yunani, tetapi berbahasa Ibrani. Ada yang menyatakan bahasa Aramaik. Tidak masalah, karena dalam bahasa Aramaik nama Yahweh juga ada. Tetapi kalau di dalam bahasa Yunani, nama Yahweh sudah hilang. Sejak di dalam kitab Septuaginta, yaitu perjanjian lama berbahasa Yunani, nama Yahweh sudah diganti menjadi Kurios. Jadi nama Yahweh hilang itu sejak dalam perjanjian lama ketika yang menggunakan bahasa Yunani. Jadi jangan mempertahankan sesuatu yang tidak benar. Ya, kalau tidak benar ya jangan dipertahankan. Ini saja yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya menjadi berkat di dalam kehidupan kita semua. Apabila video ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mohon kiranya mensubscribe dan klik loncengnya, sehingga membawa semangat saya untuk membuat video-video yang lain. Dan ketika saya membuat video yang baru, Bapak Ibu Saudara sekalian akan mendapatkan yang pertama. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian sudah menonton video ini. Kiranya Bapak Yahweh menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, Bapak Yahweh Besem Yesua Hamasya Waruah Kodes memberkati kita semua. Amin. PB di dalam bahasa Yunani sama seperti kita melihat langit ini biru ya di pagi hari, di tengah hari ya. Sama seperti itu. Jadi kalau ada orang mau mengatakan PB itu di dalam bahasa Ibrani aslinya, itu omong kosong. Melawan data-data para scholar, para teolog, papan atas yang semua sepakat, setuju bahwa itu memang dalam bahasa Yunani. Jadi itu adalah alasan-alasan yang dicari oleh kelompok Yahweisme ini untuk menghindari, mungkin salah satunya untuk menghindari argumentasi ini. Karena mereka sudah kalah telak di sini. Jadi ini argumen kita yang bisa kita gunakan untuk melawan mereka. Sekali lagi saya katakan bahwa yang omong kosong adalah yang mengatakan bahwa perjanjian baru aslinya ditulis dalam bahasa Yunani. Karena tujuannya hanya untuk membuktikan bahwa nama Yahweh bisa diubah menjadi Kurios. Berarti bisa juga diubah menjadi Allah. Padahal kitab berbahasa Yunani menjadikan nama Yahweh menjadi Kurios bukan mengubah ke nama lain, melainkan karena kesulitan bahasa. Sekali lagi bukan mengubah nama,
Karena orang Yunani tidak pernah menyembah Tuhan yang bernama Kurios, karena tidak ada Tuhan yang bernama Kurios. Itu sebutan. Saya katakan bahwa mengatakan perjanjian baru aslinya berbahasa Yunani itu omong kosong, karena mengingkari firman yang katanya diimaninya sendiri. Padahal firman-Nya jelas mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah mempercayakan firman-Nya melalui bangsa lain selain bangsa Yahudi. Semua nabi-nabi dari garis keturunan dan nenek moyang Yahudi, bukan dari Yunani maupun dari Arab, maka ditulis dalam bahasa yang dipakai oleh bangsa Yahudi. Melawan data-data para scholar tidak masalah bagi saya jika mampu mematahkan argumentasinya daripada melawan data firman Tuhan, maka coba disanggah data-data saya yang melawan para scholar tersebut. Nah, tadi kan saya mengatakan bahwa Septuaginta itu digunakan oleh Yesus dan para rasul. Nah, saya akan kutipkan datanya itu dalam buku si Geisler dalam A General Introduction to the Bible, halaman 254. Norman Geisler mengatakan Septuaginta adalah Alkitab yang digunakan oleh Yesus dan para rasul. Ya kan? Jadi ini Alkitab yang digunakan oleh Yesus dan para rasul. Dan sebagian besar kutipan perjanjian lama dalam perjanjian baru dikutip langsung dari Septuaginta, sekalipun itu berbeda dengan teks Masoret. Jadi jelas ketika Septuaginta itu ditulis, maka dia mengganti kata Yahweh menjadi Kurios di sana. Saya sudah tunjukkan tadi ya. Dan juga ketika perjanjian lama itu dikutip dalam PB, misalnya dalam Injil Lukas tadi, di sana dia ganti juga menjadi Kurios atau Theos ya. Ini datanya. Jadi saya tidak ngarang-ngarang di sini. Jadi Yesus sendiri sebetulnya secara implisit setuju penggantian kata YHWH itu menjadi Kurios karena dia pakai Septuaginta pada waktu itu. Kalau sekali lagi, kalau Yesus tidak setuju nama Yahweh diganti, ya Yesus pasti tidak akan menggunakan Septuaginta. Fakta bahwa dia menggunakan Septuaginta berarti secara implisit Yesus setuju pengubahan atau penggantian kata Yahweh menjadi kata yang lain. Misalnya Kurios, Theos, dan sebagainya. Dan mengapa kita orang Kristen tidak boleh mengganti kata Yahweh itu menjadi Allah? Ya kan? Jelas mereka salah di sana ya. Data salah dan tidak masuk akal kok dipakai untuk berargumentasi hanya karena sependapat. Di mana salahnya? Salahnya mengatakan kalau Yesua mengajar murid-muridnya pakai Septuaginta. Bagaimana mungkin Yesua yang dilahirkan dari rahim orang Ibrani mengajar murid-muridnya yang orang Ibrani, bahkan orang-orang sederhana yang tidak berpendidikan tinggi karena sebagai nelayan, masa mengajarnya pakai bahasa asing, sementara kitab berbahasa Ibraninya pun masih ada. Ini tidak masuk akal. Seperti orang Indonesia mengajar orang Indonesia dari kalangan sederhana yang tidak berpendidikan tinggi, kok mengajarnya pakai bahasa Inggris atau Yunani. Masuk akalkah? Mikir. Yang kedua, argumentasi yang kedua disampaikan oleh pendeta Yakub Sulistyo. Dia berkatakan begini. Contohnya ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Kejadian 33:20. Kalimat Allah Israel ialah Allah mengandung arti ada Allah yang disembah oleh Israel, namanya Allah. Dalam hal ini Israel tidak mengenal Allah karena Allah adalah Tuhannya agama Islam atau Muslim. Sedang Tuhannya agama Kristen, Nasrani adalah Yahweh. Jadi ini argumen yang kedua bahwa Yakub Sulistyo mengatakan Allah itu adalah Tuhannya Islam, Tuhannya Muslim, sedangkan Tuhan kita adalah Yahweh. Lalu dia pakai argumen berikutnya yang sangat lucu, dia mengatakan kenapa Tuhan izinkan gereja-gereja dibakar oleh pihak Muslim dan kenapa itu terjadi? Penulis, maksudnya Yakub Sulistyo telah menyelidikinya dan hasilnya adalah karena adanya penggunaan nama sesembahan mereka dalam kekristenan. Jadi bukan tanpa alasan mereka melakukan pembakaran gereja. Ini dalam tulisan Yakub Sulistyo. Jadi alasannya karena kita orang Kristen menggunakan Allah, lalu pihak Muslim marah, ngamuk, lalu bakar gereja. Ini alasan yang baru saya dengar dari Yakub Sulistyo. Dan saya tidak yakin ini alasan yang benar. Ini cuma alasan dicari-cari oleh kelompok Yahwisme. Saya tidak mencari-cari alasan. Buktinya,
Di Malaysia dan di Indonesia pun banyak protes dari umat Islam akibat penggunaan nama Allah dalam kekristenan. Makanya buka mata lebar-lebar dan buka telinga lebar-lebar agar protes umat Islam bisa dilihat dan didengar. Jangan pura-pura tidak lihat dan tidak mendengar. Memangnya apa sih ruginya tidak menggunakan nama Allah? Apakah berarti tidak ada Tuhan gara-gara tidak menggunakan nama Allah? Karena di dalam kita sepakat bersama bahwa kata Allah itu merupakan kata yang sudah diindonesiakan, walaupun itu dari Arab ya, dari bahasa Arab, tapi itu sudah diterima menjadi kosakata bahasa Indonesia. Dan kita menggunakan sama-sama itu. Islam dan Kristen menggunakan sama-sama. Karena yang dimaksud dengan Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, Sang Pencipta. Jadi omong kosong kalau gara-gara itu kemudian gereja dibakar. Ini saya kira ini alasan yang mengada-ada daripada Yakub Sulistyo. Nah, mari kita tanggapi. Sepakat dengan siapa? Dengan umat Islam. Wong umat Islamnya saja protes kok sepakat. Penggunaan bersama itu bukan kesepakatan tetapi pemerkosaan. Sepakat antara umat Kristen itu bukan sepakat namanya, tapi pemaksaan kata nama yang memaksa umat Islam harus mengikuti kehendak Anda. Allah itu bukan kosakata bahasa Indonesia. Terbukti Anda tadi katakan Yang dimaksud dengan Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. itu kan Anda anggap sebagai sebutan. Sedang umat Islam berprinsip bahwa Allah itu nama diri sesembahannya umat Islam. Dan sudah tertulis dalam kitab sucinya. Kalau dianggap kosakata bahasa Indonesia, itu memiliki makna atau arti yang sama. Seperti contohnya, kursi itu serapan dari bahasa Arab al-kursi. Demikian pula kata almari dan sebagainya. Baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha mengartikan arti yang sama. Sedangkan Allah, Islam katakan nama, Anda katakan sebutan. Sementara Hindu dan Buddha tidak pernah memakai kata nama Allah sebagai sebutan untuk mengganti kata Tuhan tuh. Bagaimana mungkin Anda paksakan sebagai kosakata bahasa Indonesia, sementara kontroversi terus terjadi? Saya akan tanggapi ya. Yang pertama, karena dia mengatakan di sini bahwa Allah itu adalah Tuhannya orang Islam, ya kan? Maka kita tidak boleh gunakan karena Tuhan kita adalah Yahweh. Yang pertama, argumen itu menentang sejarah. Jadi kalau kita meninjau dari aspek historis, itu menentang fakta historis, argumentasi daripada Yakub Sulistyo itu. Karena apa? Karena kata Allah itu sudah digunakan oleh orang Kristen, Arab, dan Yahudi itu jauh sebelum Islam muncul. Islam muncul itu abad ke-7 ya, tahun 600-an. Dan sebelum Islam ada, orang-orang Kristen sudah pakai kata Allah itu. Orang Yahudi sudah pakai kata Allah itu. Ya kan? Oke, Anda bicara sejarah ya. Sejarahnya, kata nama Allah itu sebelum Kristen Arab memakainya, sudah dipakai oleh suku Quraisy zaman jahiliyah yang merupakan satu di antara 360 dewa mereka. Ini kalau bicara sejarah, maka penggantian nama Yahweh menjadi Allah itu sama saja dengan menyamakan sesembahannya suku Quraisy. Maka Christian Prince katakan, tidak ada kaitannya penggunaan nama Allah dalam kekristenan. Itu merupakan warisan kesalahan yang diturunkan turun-temurun karena sudah jadi kebiasaan sehingga tidak berani merestorasi sebuah kebenaran ini. Resikonya dipecat atau dikucilkan sinode sehingga lebih mengutamakan untuk dilestarikan daripada bermasalah bagi ekonominya. Nih, saya ulang lagi bahwa Allah itu tidak ada kaitannya dengan kekristenan. Simak baik-baik. Yeah, that's what is wrong to use. There's many Bible translation that are using the word Allah. That's absolutely false translation, and we should avoid saying the word Allah, praying to God. But you can say, I mean, there's so many, like especially in the Middle East, their generation they learn nothing but saying the word Allah. But this is false name, false God. It's a big mistake Christians they do when they use it.
but people, they are inheriting false inheriting, and the one to blame actually is the priest. Most of the priests are just doing business, sadly. So Allahu Akbar, Allah is the moon god, Akbar is the sun god. They have sex together, they have 3 daughters. One is called Allat and Manat al-Uzza. Allah in Arabic is not just the title for God. It doesn't mean God, which I'll explain. Allah is a name, and I will prove that using the Quran. There's a clear distinction between the two words Ilah and Allah, which brings me to the Shahada, the testimony of faith. La ilaha illa Allah, which literally translates as there is no God or deity but Allah. The way Ilah and Allah are spelled in Arabic do look similar, and they sound similar, but are not the same thing. They're not the same word or meaning. When you say La ilaha, Ilah means God or gods, but Allah is a name, the name of Muhammad's God. So you're saying there's no God but that one, that precise name, La ilaha illa Allah. Among all the other gods, Allah is the one and the only one according to Islam, according to Muslims, Muhammad. Kalau Anda katakan orang Kristen Arab sudah menggunakan nama Allah, benar, saya setuju. Tetapi itu merupakan kesalahan terjemahan karena mengadopsi satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno suku Quraisy zaman jahiliyah. Dan Anda berbohong kalau orang Yahudi menggunakan nama Allah. Orang Yahudi tidak pernah mengenal Allah sebagai sesembahan mereka.